Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kali ini kita berjumpa kembali pada episode ke-29 tentang kajian analisis ilmiah Sirah Nabawiyah. Pada episode ke-29 ini, salah satu topik yang menarik yang akan dijelaskan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf tentang meminta suaka ke Taif. Salah satu kisah yang menarik yang akan disampaikan dan dikaji langsung oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita kali ini tentang kelanjutan dari analisis ilmiah Sirah Nabawiyah, di mana kita akan mengkaji tentang topik menarik, bagaimana topik ini tentang meminta suaka ke Taif. Kisah-kisah seperti apa yang akan dijelaskan, saya persilakan kepada Habib untuk menjelaskan tema kita pada kesempatan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Jul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di saat usia Rasul sallallahu alaihi wasallam menginjak 50 tahun, tepatnya setelah Amul Hazn dan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rejab di 10 masa kenabian Nabi, menurut pendapat Syekh Al-Mansur Al-Furi. Di usia yang sama, usia 50 tahun, tepatnya di bulan Syawal, Nabi sudah berusaha mendakwakan kaumnya di kota Makkah. Ternyata setelah wafatnya paman beliau yang menjadi tameng pelindung, yakni Sayyiduna Abu Thalib, dan istri beliau Sayyidah Khadijah meninggal dunia, kaum Quraisy, kafir Quraisy lebih gencar lagi menekan. Maka Nabi coba mencari suaka politik ke negeri yang kurang lebih 50 km jaraknya dari Makkah, yang dinamakan dengan Taif, untuk meminta bantuan di dalam penyebaran dakwah Islam, dan juga Nabi ingin mengajak kaum Taif, penduduk Taif, untuk menerima ajaran Islam. Nabi ditemani oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang sebelumnya anak adopsi Nabi. Seorang budak kemudian dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan nama yang ada di tradisi Arab pada waktu itu, anak adopsi nisbatnya kepada bapak adopsinya, jadi dipanggil Zaid bin Muhammad. Kemudian Nabi merubah itu karena ada ayat yang menjelaskan hal tersebut. Ini sebenarnya di dalam kitab sejarah penjelasannya seperti itu. Tapi kembali lagi saya mengatakan, hakikatnya Nabi tidak pernah ditegur oleh Allah, karena Allah sudah mengajarkan kepada Nabi semua ilmu. Ini hanya simulasi sehingga bisa mendapatkan asbabul nuzul dari ayat yang diturunkan. Singkat daripada kisah, Rasulullah dengan Zaid bin Harithah, mereka pergi ke Taif jalan kaki, bermukim di Taif kurang lebih selama 10 hari. Nabi berdakwah kepada penduduk Taif, ternyata mereka tidak merespon dakwah Nabi dengan baik. Memang ditulis di dalam kitab-kitab Sirah An-Nabawiyah, bahkan Nabi diperlakukan dengan tidak selayaknya, dilempar dengan batu, diusir, sehingga dikatakan ada batu yang mengenai Nabi, keluar darah. Nah, ini sebenarnya secara zahir ini tidak masuk kepada penjagaan Allah. Artinya, masa seorang Nabi yang Allah jaga bisa mengalami hal tersebut? Walaupun memang secara
tulisan-tulisan yang ditulis oleh para sejarawan Islam, khususnya dalam bidang As-Sirah Nabawiyah, banyak memuat riwayat tersebut. Jadi Nabi dilempar dengan batu hingga berdarah. Ya, tapi untuk kalangan ahlul haqiqah, untuk kalangan para ulama yang meneliti lagi lebih dalam, bahkan fatwa keluar dari mazhab Maliki khususnya dalam kitab Asy-Syifa li Huquqil Mustafa, Al-Ghadiyat, dan juga ulama Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'lam bi Qawatil Islam, itu diantara hal-hal yang menyebabkan seseorang bisa kufur ketika dia menganggap Nabi itu punya luka. Nabi itu terkena sihir. Nabi itu penuh kekurangan dan seterusnya. Ini hal-hal ini bisa menyebabkan jatuh kepada kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah senantiasa menjagamu dari kejahatan manusia. Ini ayat sudah sifatnya kebenarannya valid 100%. Jadi Allah melindungi Nabi. Bagaimana mungkin Nabi bisa disakiti? Ini dua pendapat yang kalau kita pelajari Sirah Nabawiyah, ada dua pandangan tersebut. Rasul SAW akhirnya beliau hanya bertahan 10 hari keluar dari Taif. Ketika beliau keluar dari Taif, malaikat Jibril tepat ada di atas kepala Nabi Muhammad. Ada semacam awan hitam menaungi Nabi Muhammad. Ternyata keluarlah dari awan hitam itu malaikat Jibril. Di sini kita bisa melihat akhlak terpujinya Nabi Muhammad. Beliau memiliki sifat al-afu, pemaaf. Malaikat Jibril turun dan mengatakan, wahai Rasulullah, Allah memerintahkan saya datang menemuimu dan mengetahui apa yang dilakukan oleh penduduk Taif. Kalau kesimpulan yang bisa saya ambil, yang terluka itu Zaid bin Harithah. Karena Zaid bin Harithah yang melindungi Nabi. Tapi kalau Nabi, insya Allah dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakhruddin Ar-Razi, ahli tafsir Mafatihul Ghaib, yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, beliau mengatakan, inna dzubaba lam yaqa' ala thiyabihi qat. Lalat saja tidak mampu hinggap di bajunya Nabi. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan gangguan manusia? Lalat gak bisa hinggap di bajunya. Tidak bisa hinggap di wajahnya Nabi. Disterilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril turun dan mengatakan, wahai Rasulullah, ini ada malaikat penjaga gunung. Kalau engkau izinkan, malaikat penjaga gunung ini akan membalikkan gunung di atas penduduk Taif. Sehingga mereka semuanya musnah. Karena perilaku mereka kepadamu. Apa jawaban Rasul? La ya Jibril. Asallahu ayyukhrija min aslabihim man qala la ilaha illallah. Jangan wahai malaikat Jibril. Saya masih berharap semoga Allah mengeluarkan dari anak turunan mereka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nabi memaafkan itu. Maka malaikat Jibril pun pergi dengan malaikat penjaga gunung itu pun pergi. Lanjut perjalanan Nabi SAW dengan Zaid bin Harithah sampai di satu kebun. Nabi berteduh di situ dan keluarlah doa yang diriwayatkan oleh para ahli sejarah yang termaktub secara panjang. Nah, di situ kita bisa baca doa Nabi, ya Allah aku serahkan, aku lemah. Nabi menunjukkan sifat ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kebun yang mereka singgahi itu adalah milik seorang penduduk Makkah bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah menyaksikan Nabi SAW dan mengenali Nabi. Kan termasuk juga yang memusuhi Nabi di kota Makkah. Tapi pada waktu itu hatinya menjadi kasihan melihat keadaan Nabi Muhammad dengan Zaid bin Harithah. Diusir oleh penduduk Taif. Maka dia perintahkan satu pelayan yang namanya Adas. Pelayan atau budaknya untuk membawa anggur dan diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Adas ini menghampiri Nabi dan menyerahkan anggur tersebut kepada Nabi. Mengatakan ini dari tuannya, Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Nabi menerima karena Nabi
memiliki sifat selalu menerima hadiah dan menghargai pemberian orang. Nabi terima hadiah tersebut. Ketika Nabi memakan anggur itu, Nabi mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Adasah terkejut. Dia mengatakan, ini kalimat tidak mungkin berasal dari sini. Ini kalimat pasti berasal daripada wahyu. Dari mana kau dapatkan kalimat ini? Kata Adas kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bertanya, min aina ji'tum? Engkau dari mana asalnya? Dia mengatakan dari Nainawa. Nainawa adalah satu tempat yang ada di Irak, di dekat Mosul. Di Nainawa itu diutusnya Nabi Yunus bin Matta. Kemudian Nabi mengatakan, oh di Nainawa, di situ ada saudaraku, Nabi Yunus bin Matta, kata Nabi Muhammad. Tambah terkejut lagi Adas. Dari mana kau mengenal Yunus bin Matta? Karena saya juga adalah seorang Nabi, kata Nabi Muhammad. Dan Yunus adalah saudaraku. Ternyata Adas ini penduduk Nainawa yang juga mengikuti ajaran Nabi Yunus. Setelah itu Adas yakin bahwa ini adalah sosok Nabi penutup. Ini adalah sosok seorang Nabi. Maka Adas meminta izin kepada Rasulullah untuk mencium jidatnya, mencium tangannya, mencium kakinya Nabi Muhammad. Disaksikan oleh Utbah bin Rabi'ah. Maka kembalilah Adas menemui Utbah bin Rabi'ah, dan Utbah bin Rabi'ah mengatakan, itu kamu sudah terpengaruh oleh Muhammad. Dia punya bahasa menyihir kamu. Kata Adas, tidak demikian. Celakalah engkau berbicara demikian, kata Adas. Ma fil ardi syai'un khairun min hadzal rajul. Adas mengatakan, tidak ada sesuatu di bumi ini yang lebih baik dari lelaki itu. Allah. Jadi Adas sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melanjutkan lagi perjalanan. Ini lokasinya antara Taif dan Makkah. Ketika Nabi sudah mendekati kota Makkah, kaum kafir Quraisy menolak Nabi. Maka Nabi meminta bantuan dan perlindungan kepada tokoh-tokoh besar kaum Quraisy. Tradisi yang ada pada waktu itu, jika ada yang meminta bantu kepada satu pemimpin, itu satu kebanggaan yang luar biasa. Maka Nabi meminta pertolongan kepada pemimpin ini, ternyata banyak di antara mereka menolak untuk melindungi Nabi masuk ke kota Makkah. Sampailah kepada Mut'im ibn Adi. Meminta tolong kepada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi pun menjamin keselamatan Nabi dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan Mut'im bin Adi pun menjaga Nabi Muhammad dengan beberapa pasukannya hingga Nabi Muhammad masuk dengan aman ke kota Makkah. Bertemulah dengan Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, kau melindungi Muhammad, apakah karena kau sudah mengikuti agamanya atau sekedar memberikan pelindungan? Kata Mut'im bin Adi, saya hanya memberikan pelindungan, bukan mengikuti agamanya. Maka Nabi Muhammad pun, mereka tidak berani mengganggunya, karena mereka tahu ini tradisi yang ada, yaitu satu kebanggaan bisa melindungi orang yang minta pertolongan. Padahal Mut'im bin Adi pada waktu itu dalam keadaan belum menerima agama Islam. Rasul SAW, beliau teringat selalu kebaikan Mut'im bin Adi, sehingga beliau mengatakan dalam satu peperangan, jika kalian temukan Mut'im bin Adi, jangan kalian bunuh dia. Nabi mengingat kebaikan yang dilakukan oleh Mut'im bin Adi. Nah, ini sejarah singkat tentang permintaan suaka politik Nabi Muhammad kepada penduduk Taif. Nah. Saya langsung dan singkat saja. Peristiwa suaka ini, atau Habib sebut tadi sebagai suaka politik, ini sebenarnya hikmah yang menunjukkan apa di balik ini semua. Pembelajaran kepada kaum muslimin dan muslimat di zaman sekarang ini apa sebenarnya. Apakah ada hal-hal penting yang dibalik suaka ke Taif? Padahal Rasulullah sebenarnya mungkin secara apa yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, Rasulullah tidak meminta pun sebenarnya sudah menjadi semacam garansi atau jaminan bagi Allah gitu. Tapi ada pelajaran apa yang kita petik dari sebuah proses
suaka politik tadi yang disebut Habib itu di Taif. Ya. Salah satu hikmah yang terkandung dalam peristiwa meminta suaka politik ke Taif, yaitu kita ketika ingin berdakwah, tidak mengapa kita meminta kerjasama di pihak-pihak tertentu. Selama niat kita adalah tulus, ikhlas di dalam dakwah. Jadi, dalam keadaan apapun ketika kita berbuat baik, apabila niatnya itu karena Allah, maka kita menggunakan cara-cara apapun selama itu baik, kita lakukan, termasuk meminta suaka politik kepada pihak-pihak tertentu. Ada satu pelajaran, diantaranya diajarkan oleh para ulama hadis, ya, ketika meminta bantuan uang, finansial atau harta, kita meminta kepada orang-orang kaya, kita memintanya untuk dakwah, untuk umat, bukan untuk mengkonsumsi secara pribadi. Maka minta yang seperti ini mulia, karena bukan untuk pribadi. Dia niatnya semata-mata untuk dakwah, untuk kebaikan, untuk maslahat umat. Sehingga tidak perlu kita berkecil hati, dan tidak perlu kita khawatir nanti orang berbicara apa, dan seterusnya. Toh yang mengetahui niat kita, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun menjadi sesuatu hal yang aib ketika kita meminta-meminta atas nama agama, tapi kita gunakan untuk pribadi. Justru ini yang aib. Tapi kalau kita gunakan meminta suaka politik, meminta bantuan kepada pihak-pihak tertentu untuk keberlangsungan dakwah, untuk keberlangsungan maslahat umat, maka hal itu menjadi mulia. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau meminta suaka politik ke negeri yang namanya Taif, yang berjarak 50 km dari Makkah menuju ke negeri tersebut. Nah, itu salah satu hikmah yang terkandung di dalam peristiwa meminta suaka politik ke negeri Taif. Nah, Ya, terima kasih. Nah, penjelasan tadi sekaligus menutup mengakhiri perjumpaan kita pada episode ke-29 tentang meminta suaka ke Taif. Berbagai penjelasan dari guru kita tadi memberikan berbagai hikmah yang kita harus petik dari perjalanan peristiwa ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.